Halo semuanya, kembali lagi di People Talks. Kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya teman-teman melihat saya dan teman-teman di sini, hari ini ada wajah familiar. Mungkin teman-teman tahu, sudah banyak lihat di TV dan di berita-berita akhir-akhir ini. Nggak akhir-akhir ini saja ya, mungkin dari dulu kala. Hari ini kita kedatangan artis yang lagi viral lagi nih, belakangan ini, Mbak Barbie Kumalasari. Apa kabar Mbak Barbie? Ya kabar baik, alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah lama banget, ada hampir Setahun ya? hampir setahun ya, gitu ya. Gimana kabar Mbak Barbie? Kabarnya alhamdulillah baik, saat ini lagi senang ya, karena kemarin sepi job 3 bulan. Terus acara-acara di TV memang kan yang kontroversial juga memang tidak dihadirkan. Apalagi kayak gue kan honornya termasuk honor yang mahal, jadi Masih mahal ya? Iya, jadi pas 3 bulan kemarin memang aku nggak ada kerjaan untuk callingan. Terus tapi aku sekarang buka law firm baru namanya Kumala Lubis and Partners, di mana aku berpartner dengan Bang Denny Lubis senior. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Salah satunya dia pengacaranya Chris Hatta juga, dan saat ini menjadi pengacara Gali untuk di kasus bandingnya Gali. Gitu. Jadi ya semoga dengan adanya law firm aku juga kan mulai pelan-pelan aku nunjukin ke orang-orang bahwa sebetulnya aku ini memang lawyer gitu. Jadi kalau ada yang nuduh lawyer KW atau apa, mungkin dia yang KW ya kan. Jadi dia akhirnya sirik sendiri gitu, dan aku sekarang ya udah sekarang mulai lagi banyak callingan lagi, alhamdulillah. Sepi jobnya tapi masih bling-blingnya masih ada ya? Jobnya masih bling-bling walaupun showroom mobilnya berantakan ya kan, bisnis berliannya berantakan. Kemarin sempat agak depresi juga, terus berat badan naik 9 kilo juga, terus tempat gym pada tutup semua. Biasanya aku selalu jalan ke luar negeri juga enggak, terus harus di rumah aja gitu kan, 2-3 bulan cuman keluar paling belanja makanan aja, terus tabungannya juga gelinding semua. Jadi ya udahlah, makanya mudah-mudahan saat ini udah mulai bisa normal lagi. Jadi berliannya sekarang sedikit agak berkurang. Fokusnya berarti investasinya di law firm tadi itu ya? Di law firm dulu, majuin law firm, karena kan saat ini banyak kasus, pastinya kasus mungkin perdata, orang utang segala macam, terus kredit macet lah ya kan, dan mungkin company yang banyak yang bangkrut. Jadi ya udah, ya mudah-mudahan jadi berimbang lagi. Ya, ini berarti sisi lain yang sekarang Mbak Barbie coba kasih lihat ke publik ya, karena selama ini kan semua yang berhubungan dengan Mbak Barbie itu viral. Ya. Kayak kemarin seingat saya terakhir itu rambutku rambutku ya kan? aja udah viral lagi. Dulu kemarin sebelumnya bibirku disulam, yang kayak Joker. Jadi karena gini, orang tuh pada bingung ya, sampai semua orang stasiun TV bingung, Kumala tuh punya manajer nggak sih sebetulnya? Aku bilang, gue nggak pernah punya manajer, aku nggak pernah yang namanya masuk manajemen, dan itu konsep aku sendiri. Kayak kemarin juga sampai Mas Sule, itu ketika aku kemarin syuting bareng sampai aku dimasukin di vlognya Mas Sule juga. Mas Sule sendiri juga sampai takjub banget, maksudnya, gila ya, keren banget lo ya, lu lawyer tapi lu bisa memainkan ketika lu di panggung lu menjadi halu. Dan Raffi Ahmad juga sama banget, Raffi juga, lu keren banget Kum gitu. Aku juga alhamdulillah banyak didukung teman-teman aku yang senior, jadi aku sekarang lebih senang banget gitu, lebih semangat lagi untuk kerja. Demand-nya berarti saat ini banyak ya, Barbie Kumalasari di mana-mana diinginkan. Sekarang alhamdulillah udah mulai lagi, karena kan aku salah satu artis terobsesi dari MNC, dari Star Pro. Kemarin aku dapat penghargaan artis terobsesi 2020. Jadi kalau di 2019 aku adalah Ratu Halu, tapi dapat awards juga kan. Dan itu nggak pernah ada di Indonesia yang namanya Ratu Halu. Menurut aku bukan kita ambil Ratu Halunya, tapi konsepnya bisa bikin kayak gitu tuh kan nggak gampang banget dan nggak semua orang bisa. Jadi ketika aku sendiri dan akhirnya alhamdulillah apa yang aku inginkan, apa yang aku jalanin bisa tercapai, orang-orang pada wah hebat ya Kumala bisa melakukan itu sendiri, karena nggak gampang banget pastinya. Berarti yang banyak orang kata itu branding yang diciptakan sedemikian rupa, betul ya? Itu adalah branding, karena menurut aku artis yang pintar adalah harus artis yang smart. Ketika kita diberitakan, oke, berita tentang kehidupan pribadi, activity daily-nya, tapi jangan sampai branding kita itu menghina orang, memfitnah orang, terus bikin-bikin kasus sama orang, sirik-sirikan, dan itu lagi gitu. Menurut aku sih nggak bagus ya, karena public figure kan dicontoh. Boleh sih sesekali julit-julitan normal gitu, namanya kehidupan, nggak mungkin juga lempeng aja. Tapi coba deh edukasi untuk teman-teman netizen, biar ada something yang mereka tuh bisa, oh ya ternyata nih artis nih hebat ya, oh ada something yang dia punya gitu.
Oh ya, by the way itu lupa dipakai. Oh iya, astaga ya Allah, saking biasanya di TV biasanya di TV malu lah ya. Biasanya di TV langsung pakainya apa namanya clip on. Sekarang karena ini podcast. Iya, sekarang kan zaman podcast ya. Zamannya podcast, jadi kita harus agak gaul dikit untuk kayak gini kan keren banget. Gue inget waktu gue nge-DJ karena gue juga oh ya dulu DJ iya, lawyer iya. Nanti gue mau DJ sama Evelyn ke Jepang rencananya. DJ Evelyn. Sama Evelyn barengan. Iya. Cekidot. Tapi ngomongin soal branding, I mean it works loh. Sekarang di Indonesia ini siapa sih yang nggak tahu Barbie Kumalasari? Betul. Alhamdulillah semenjak gue dihina orang, orang mah alhamdulillah. Hikmahnya malah lebih besar ya dihina orang. Besar ya gila ya. Orang tuh yang namanya dihina kan, aku aja males banget menghina orang ya. Tapi ya udahlah karena mungkin keikhlasan aku dan gue selama waktu Gali ditahan dulu kan berbulan-bulan tuh isinya bulian semua. Tapi aku tetap tersenyum, aku tetap berkarir, biarin aja orang mau ngomong apa sampai suara gue itu mengalahkan suara penyanyi terkenal di Indonesia, bisa booming loh. Itu kan gila banget dengan suara gue yang mungkin jangkrik pada mati semua. Tapi bisa menggelegar dan bisa seluruh stasiun TV undang aku serentak untuk nyanyi. Menurut aku kalau kita jadi penyanyi mau masukin lagu kita ke stasiun TV, kita mau nyanyi kan bayarnya mahal banget. Tapi gue nggak pakai bayar, alhamdulillah. Terima kasih buat seluruh stasiun TV udah mendukung aku disuruh nyanyi, ya kan, dan mereka pengen ngedengerin. Aku tuh sebenarnya gemeteran pada saat itu ya, tapi karena mereka kayak mendukung aku gitu, karena mereka tahu mungkin aku sendiri, ya udah akhirnya alhamdulillah semua stasiun TV panggil aku dan ya sampai aku kursus nyanyi di Kapita untuk suara aku gitu. Sekarang sih udah agak mendingan suara gue. Jadi semua bisa dijadiin kesempatan ya, semua bisa dijadiin, ujung-ujungnya bisa dijadiin profit ya. Profit semua, dari masalah bibir yang jontor lah, yang lesung pipit juga disulam lah, ya kan, terus tentang rambut rontok lah, tentang mungkin gue beli sendal yang diskon 70% juga ada yang fotoin gue dimasukin ke lambe turah gitu kan. Terus gue beli mobil Mercy juga dimasukin lagi ke lambe turah. Pokoknya hidup gue itu seolah-olah kayak bayangan gitu. Apapun yang gue lakukan tuh orang tuh kepo. Kepo semua ya. Ada apa sih dengan gue? Gue juga kadang-kadang bingung. Padahal aku tuh orangnya paling cuek banget. Aku nggak pernah yang namanya ngurusin orang gitu. Dan gue orangnya asik-asik banget, cuman ya biasa karena mungkin terlalu cantik jadi banyak yang sirik, akhirnya yang sirik itu akhirnya nge-brandingin gue jadi KW. Tapi akhirnya karir dia juga jauh sekarang, tinggian karir gue daripada dia. Sekarang nextnya ke depan bakal apa nih? Nextnya ke depan aku ngeluarin lagu ini yang Cinta Sejati, yang terima kasih. Nah, yang itu udah aku remix. Buat di TikTok. Memang jujur aja sampai sekarang sih gue pun nggak pernah main TikTok dan nggak pernah download TikTok sampai saat ini. Tapi mungkin nanti nextnya karena ini kan udah mulai normal lagi dan orang pada suka main TikTok, lagunya aku remix jadi lagu house gitu, house Dutch remix. Ya mudah-mudahan nanti bisa viral lagi. Gitu. Boleh dong dikit diingetin ke pemirsa lagi lagunya? Oke, pemirsa jangan lupa nantikan ya lagu aku Cinta Sejati yang sudah diremix menjadi Dutch remix biar kita bisa goyang. Nantinya aku bakalan mau masukin ke TikTok dikit dan ya, digitalnya. Dikit ya, gue juga lupa belum denger lagi. Iya, aduh, aku nanti 1 juta viewers nih. Oh iya, iya. Dan sekarang aku lagi bikin konten karena gini, jadi adik gue ini. YouTube main juga berarti sekarang ya? Sekarang baru mulai mau aktif. Dulu kan sama Mas Hendro nih the first, ya kan Mas Hendro yang banyak banget ngajarin gue aksen setelah ini itu yang gue nggak ngerti apapun. Berjasa banget Mas Hendro sama aku yang tadinya gatek jadi agak pinter sedikit dan sekarang karena adikku lagi nganggur. Karena kan dia main sinetron, jadi nggak ada kegiatan. Sekarang panggilan juga nggak ada. Akhirnya dia bilang, sayang YouTube aku nggak dimanfaatin. Jadi aku sekarang lagi bikin trio Tok. Jadi aku bertiga, aku, adikku, Sania Velova dan Raditya Jason. Ya kita gokil-gokilan aja, activity daily. Ceritanya gue jadi pembantu, ya kan. Dulunya kaya, ternyata andaikan gue jadi pembantu, gue ngepel dengan joget-jogetnya gue. Pokoknya lucu banget di Barbie Kumalasari Official Channel, Cekidot ya. Itu baru mulai tayang perdana 2 hari yang lalu. Itu aja paling ngisi kegiatan kalau lagi sepi. Nah, ngomongin soal lawyer nih, ya. Mbak Kumala. Merefresh kembali dulu sempat viral. Banyak orang menyaksikan bahwa Mbak Kumala ini benar-benar advokat. Ya. Nah,
Bisa diceritain nggak sih prosesnya dulu gimana sih bisa mendapatkan prosesnya lisensi? Itu oke. Untuk prosesnya gini, ketika aku tuh lulus udah lama ya, tahun 2012 lulusnya di salah satu universitas yang namanya Universitas Azhar. Semuanya kan ada bukti kelulusan, sertifikat dan lain-lain. Jadi ketika itu seorang pengacara nggak bisa punya jabatan atau punya title lah, mungkin nggak bisa mengambil title sebagai advokat ketika dia tidak mengikuti PKPA. PKPA itu sendiri seperti ujian untuk menjadi advokat gitu. Jadi lebih spesialis lah. Kalau dokter kan dokter umum nih baru lulus dokter, jadi dokter umum dia kan harus ngambil lagi untuk spesialisnya. Pengacara juga sama seperti itu. Jadi kalau cuma title-nya SH ya berarti dia cuma lulus hukum biasa sekolah. Tapi kalau udah depannya ADV titik Kumalasari, nah berarti dia udah mengambil untuk pengacaranya, title-nya. Dan aku kan memang sudah mengambil itu, sudah ikut ujian waktu itu 1 minggu di Universitas Borobudur. Aku tadinya agak kecil hati ya, aduh kayaknya gue udah tua banget gitu ya. Ternyata di dunia advokat ini saat ini sangat digemari, banyak banget. Jadi banyak banget pensiunan polisi yang saat ini mengambil sekolah untuk hukum. PKPA-nya juga mereka ngambil untuk hukum. Karena apa? Masa jabatan advokat ini sekarang tidak ditentukan. Sementara kalau polisi kan ditentukan ya, umur sekian dia harus pensiun. Kalau untuk pengacara sendiri tidak ditentukan. Jadi teman-teman aku itu ketika aku PKPA ujian di Universitas Borobudur, ada yang mantan Kapolda, orang hebat-hebat semua, ada yang di DPR. Pokoknya mereka tuh aku pikir keren juga gitu. Jadi aku nggak berkecil hati dan mereka umurnya lebih tua, ada yang umurnya 50 tahun, ada yang 55. Jadi ketika aku waktu itu umurku mungkin tahun 2016 mungkin 30 something gitu. Pas aku ujian ternyata banyak banget yang lebih tua dari aku gitu. Dan mereka semangat banget. Rata-rata mantan polisi semua sih. Bukan orang biasa ya rata-rata. Orang biasa, ada yang kombes gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, aku jadi oh ya ternyata jadi orang pinter itu sampai kapanpun ketika orang itu pinter dia pasti akan tetap mengambil pendidikan. Jadi mereka nggak akan puas dengan hasilnya aja, karena mereka kan udah orang hebat-hebat. Ngapain juga ya kalau dipikir-pikir udah ada yang pensiun, ngapain juga sih masih mau kerja. Tapi itu orang-orang smart itu memang mereka selalu belajar dan selalu pengen mengambil sesuatu untuk apa yang diraih. Jadi kita simpulkan lagi tadi Mbak Kumala ini bukan hanya sudah lulus sarjana hukum, betul, tapi sudah disumpah. Sudah disumpah dan sebagai ada berita acara. Kemarin salah satu stasiun TV, alhamdulillah aku di situ di salah satu acara One Man Show ya kan, terima kasih banget tuh aku karena 40 menit aku bicara di mana di situ dikuak semua. Dari aku kuliah, terus kartu KTA aku ya kan sebagai advokat, dan berita acara sumpah aku ketika aku di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat, dan foto-foto aku juga ketika aku sudah mengambil bus dengan teman-teman lawyer yang lain. Jadi memang itu sebuah penghargaan yang terbesar buat aku, di mana aku akhirnya diakui dan sekarang aku mulai bisa bernapas lega lah ya, karena dulu kan ya lagi lucu juga ya, mana ada sih advokat KW gitu, terus ngapain juga ngarang-ngarang itu enggak, itu kan sesuatu yang bisa dicek ya. Itu konyol banget, dan menurut aku ketika itu dihembuskan ada salah satu oknum yang memang sirik dan memang dia nggak percaya kalau gue lawyer. Aku tahu banget orangnya siapa, tapi menurut aku ikhlasin aja, dan sekarang aku lawyer, kasihan ya gitu. Berarti bukti-buktinya, foto-fotonya ada semua ada ya? Ada semuanya dan terdaftar semua. Bahkan kan sekarang kalau aku di KAI ya, di KAI itu daftarnya online. Jadi kalau kamu misalnya malah lawyer atau tidak, itu ada langsung ketik aja, ada websitenya. Itu ada daftar nama-namanya, ketik aja Kumalasari, KAI, itu keluar semua fotonya, alamat kantor, semuanya. Jadi kita nggak bisa kaleng-kalengan gitu. Nah, nanti mungkin kita tampilkan juga ya, nih teman-teman bisa lihat setelah tayang ini kita akan tampilkan foto-foto, bukti semua bahwa Mbak Kumala ini legit seorang advokat. Yes. Nah, berarti cocok nih, di YouTube channel kita kan sekarang lagi build satu segmen. Wis, apa tuh namanya? Namanya sih mungkin Law Talks ya. Oh. Bisa dong kita join. Wow. Satu kesempatan yang sangat berharga. Kalau memang kamu lagi bikin, boleh dong, aku mau bahas. Bisa gantiin saya berarti di sini, karena saya nggak ngerti hukum. Bukan nanti gitu. Kalau saya ngomong, nanti saya yang dihujat netizen. Oke, boleh. Deal. Oke.
Thank you banget loh kalau dipercaya di sini. Next week, ya. Teman-teman nggak akan lihat saya, tapi akan lihat Mbak Kumala jadi host di Lotox. Jadi jangan lupa saksikan setiap minggu kita akan bahas hal-hal sosial politik bersama Mbak Kumala. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang valid di bidangnya. Jadi stay tune terus. Jangan lupa juga subscribe ke channelnya Mbak Kumala. Yes, Bedwe Kumalasari Official Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you banyak Mbak Kumala. Diundang dan mau di-invite sebagai host. Ya, kita expect nanti di video pertama kita ya nanti ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Thank you ya Mbak Kumala. Thank you. Ya.